bagaimana Yesus, Dia bangkit, Dia hidup bagi kita. Kematian Tuhan Yesus yang sudah kita rayakan hari Jumat tidak bisa kita pisahkan dengan kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini. Tidak akan pernah ada kebangkitan tanpa kematian, saudara. Dan saya percaya kalau tidak ada juga kematian, tidak ada kebangkitan. Sebaliknya juga tidak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Nah saudara, itu hal yang tidak bisa kita pisahkan. Dan saya percaya, saya dan saudara yang ada pada hari ini, kita percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Dan juga kita percaya bahwa Yesus bangkit bagi kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema Yesus hidup bagi kita. Ini bicara tentang kebangkitan yang saya akan dasari di dalam 1 Korintus pasal 15. Saya tidak akan membaca seluruh ayat ini yang kurang lebih 58 ayat, tetapi ada ayat-ayat yang kita akan ambil ya, dan kita akan belajar bersama-sama. Saya percaya saudara bisa menangkap di rumah, karena ayat-ayat ini bicara tentang kebangkitan Yesus. Mari kita baca sama-sama dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, kita tahu bahwa surat Korintus ini memang ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Dan surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang nama aslinya Saulus. Dia berasal dari Tarsus. Dan kita tahu dahulu Paulus ini adalah seorang penganiaya orang Kristen. Tetapi karena kemurahan anugerah Tuhan yang luar biasa, Tuhan menampakkan diri dia saat dalam perjalanan menuju ke Damsyik dengan tujuan mengejar orang Kristen. Dan disitulah dia bertobat, yaitu Saulus yang menjadi Paulus. Saudara, Paulus adalah seorang penginjil atau misionaris pertama kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan dia banyak mendirikan gereja-gereja di daerah Asia Kecil. Nah saudara, kota Korintus itu adalah kota yang cukup besar pada zaman itu. Dan kita tahu surat Korintus ini ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Korintus pada zaman Roma. Dan kota Korintus dikenal dengan sebagai kota dosa. Karena orang Korintus menyembah dewa Venus, yaitu dewa cinta. Saudara, nah kita dari pandangan ini kita bisa melihat gambaran bagaimana kehidupan lingkungan orang Kristen yang ada di kota Korintus. Saya yakin mereka tidak mudah untuk bertumbuh di lingkungan yang seperti itu.
Tantangannya cukup besar, saudara. Dan surat Korintus ini ditujukan kepada jemaat yang ada di sana, yang didirikan oleh Rasul Paulus. Perhatikan. Nah, mulai dari ayat 1, saudara, Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, yang kamu sudah terima. Dan oleh Injil itu, saudara, yang Rasul Paulus sampaikan, maka jemaat di sana menjadi jemaat yang teguh berdiri, kuat berdiri. Dan oleh Injil itu, maka mereka diselamatkan dengan catatan asal mereka terus berpegang teguh kepadanya. Nah, ini penting sekali, saudara, bahwa saya mau katakan Injil adalah kekuatan. Injil adalah keselamatan. Amin. Firman Allah adalah kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Kalau berita ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, saya yakin berita ini juga disampaikan kepada kita semua yang ada pada hari ini, yang menyaksikan kebenaran firman Allah. Saya mau katakan kita kuat sampai hari ini. Kita teguh berdiri sampai hari ini. Karena kita tahu ada Injil, ada firman Allah yang kita dengar setiap hari. Ada firman Allah yang terus menguatkan hidup saya dan saudara. Sehingga kita tetap kuat berdiri. Karena firman yang ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Katakan amin. Yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Saya yakin, saya percaya kita hidup hanya oleh karena firman Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan kita hidup hanya oleh karena iman. Amin. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, saya dan saudara ada pada hari ini, waktu ini, itu karena firman Allah. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat ayat yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena Injil mereka kuat dan diselamatkan. Dan juga Rasul Paulus sampaikan tentang bagaimana Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan setelah itu dia juga dikuburkan. Dan setelah itu juga ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya setiap orang percaya, setiap umat Tuhan, haleluya, yang mendengar firman Allah ini, kita percaya bahwa Yesus tidak hanya mati, dikuburkan,
tetapi juga Yesus mati bagi saya dan hidup bagi saya dan saudara lewat kebangkitan Dia. Haleluya. Sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Injil yang sudah kita terima. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini adalah kekuatan bagi kita semua. Nah, saudara, di jemaat Korintus ternyata ada anak Tuhan, orang percaya yang ternyata tidak percaya akan kebangkitan. Mereka meragukan tentang kebangkitan. Saudara, ada beberapa jemaat yang tidak percaya, sehingga Rasul Paulus harus menegaskan tentang hal ini. Nah, dalam ayat yang ke-14, 1 Korintus 15 ayat 14, sebagai sebuah juga pertanyaan, pentingkah kebangkitan Yesus? Nah, ayat ini timbul, sekali lagi saya mau tegaskan, karena ternyata ada jemaat Korintus yang tidak percaya tentang kebangkitan. Tapi saya percaya, saudara percaya tentang kebangkitan Yesus. Amin. Menjadi pertanyaan, seberapa penting kebangkitan Yesus? Berapa pentingkah? Bagaimana kalau Yesus tidak bangkit? Dampaknya apa? Saudara, dan ini yang Rasul Paulus jelaskan, ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yang pertama saya mau katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka Rasul Paulus mau katakan bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka beritakan, apa yang mereka ungkapkan kepada jemaat akan menjadi sia-sia, tidak bermakna, tidak ada artinya. Itu bagi pihak rasul-rasul. Yang kedua, akan menjadi sia-sia bagi kamu jemaat Korintus, bagi yang percaya kepada kebangkitan. Jadi apa yang kita bisa tangkap? Yang pertama, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka iman kita akan menjadi sia-sia. Amin. Haleluya. Saudara, kita sampai hari ini menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, melayani Tuhan, setiap hari akan menjadi gak ada artinya, sia-sia. Mungkin ada yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan, tanpa pamrih. Saudara, siang malam saudara berdoa, baca Alkitab. Ya, kalau tidak, Kristus tidak dibangkitkan, iman kita akan tidak ada artinya, sia-sia. Tapi saya percaya iman kita tidak pernah sia-sia. Amin. Karena Yesus bangkit. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang percaya bahwa Yesus bangkit bagi hidup kita. Nah, yang kedua, ayat yang ke-15. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus katakan, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Haleluya. Mereka akan menjadi pembohong, pendusta. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan, saya mau katakan, kalau tidak ada kebangkitan Yesus, maka yang pertama, iman kita akan menjadi sia-sia. Yang kedua, tidak ada
kebangkitan orang mati. Amin. Kalau kita yang mati dalam Tuhan, kita gak akan pernah mengalami kebangkitan. Saudara, perhatikan baik-baik. Penting sekali tentang kebangkitan Yesus. Amin. Dan kita percaya Yesus sudah bangkit bagi hidup saya dan saudara. Dan kita percaya seberapa lama kita ada dalam dunia ini, satu kali Tuhan panggil kita, kita juga akan percaya bahwa kita pasti akan dibangkitkan. Haleluya. Kalau Yesus bangkit, maka kita juga akan mengalami kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Saya sudah katakan tadi, kematian Yesus dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Ada kematian, karena ada kematian maka ada kebangkitan. Kenapa ada kebangkitan? Karena ada kematian. Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Katakan amin. Haleluya. Dan waktu Yesus bangkit, Dia mengalahkan, Dia menguburkan dosa kita. Amin. Sehingga kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Tetapi kalau tidak ada kebangkitan, maka kita akan hidup di dalam dosa. Amin. Haleluya. Haleluya. Seberapa pentingkah kebangkitan Yesus? Katakan, sangat penting. Amin. Haleluya. Dan kita tidak hidup dalam perhambaan dosa, tapi kita hidup di dalam kekuatan yang Tuhan nyatakan, karena kita orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Yang keempat, dalam ayat yang ke-18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita juga akan mengalami kebinasaan. Kita akan binasa. Tetapi kita boleh angkat tangan pada pagi hari ini. Kita katakan terima kasih Yesus, bahwa Yesus sudah mati bagi kami dan juga bangkit bagi kami. Amin. Mengalahkan maut, sehingga kita memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua orang-orang yang luar biasa. Kita tidak akan binasa kalau kita tinggal di dalam Kristus. Kita tidak akan binasa bagi yang percaya kepada Yesus. Saudara, saya mau katakan, mari terimalah Yesus. Undanglah Yesus dalam hidupmu. Alamilah hidup berkemenangan dalam Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Yang kelima, kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Terjemahan lain katakan, kita adalah orang-orang yang paling menyedihkan dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Kita orang-orang yang paling sial kalau Kristus tidak mengalami kebangkitan. Amin. Berkali-kali saya mau katakan, kebangkitan Tuhan sangat penting bagi hidup saya dan saudara.
Sehingga kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kalau kita hidup sampai hari ini, karena kita punya pengharapan, kita punya hari esok, karena Yesus tidak hanya mati, tapi dia bangkit, mengalahkan maut, supaya kita memiliki hari esok yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Nah, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, Rasul Paulus mulai kata tetapi, artinya kontras dengan ayat-ayat sebelumnya. Yang Rasul Paulus sementara menjelaskan kalau Yesus tidak dibangkitkan. Karena ternyata ada orang percaya, jemaat Korintus yang tidak percaya tentang kebangkitan. Dan ayat yang ke-20 Rasul Paulus katakan tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Haleluya. Kita percaya, kita katakan Yesus telah bangkit. Yesus hidup. Haleluya. Inilah kebenaran. Inilah firman Allah. Inilah kitab suci yang kita percaya. Dan saya percaya jemaat Tuhan, tidak ada yang meragukan tentang hal ini. Mari. Ini momen yang sangat penting. Di saat Yesus bangkit, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah saudara, dalam 1 Korintus 15 ini, saya menyimpulkan beberapa hal tentang bagaimana Yesus bangkit bagi kita. Maka saya simpulkan, kebangkitan Yesus bagi kita, poin yang pertama, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yesus adalah Tuhan. Karena kebangkitannya dari kubur, itu menyatakan tidak ada yang bisa menghalangi. Batu kubur tidak ada yang bisa menghalangi. Karena Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus bangkit bagi kita. Karena dia hidup juga bagi kita. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Yesus tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Dan izinkan Tuhan mengontrol seluruh hidup kita. Karena dia pribadi yang luar biasa. Dia mau menyertai kita sampai selama-lamanya. Poin yang ketiga. Yesus bangkit bagi kita. Menyatakan maut telah dikalahkan. Haleluya. Iblis tidak bisa menahan dia. Iblis tidak mampu menahan kuasa kebangkitan. Haleluya, karena yang bangkit adalah Tuhan. Dia hidup dan maut, kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Dan saya dan saudara sudah dibebaskan. Saudara yang diperhamba, diikat dengan kuasa kegelapan. Kalau saudara tahu bahwa Yesus bangkit bagi kita, maka kita sudah dibebaskan karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Poin yang keempat, kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Kita orang-orang yang bukan kalah, tapi kita orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan yang kelima, yaitu kita memiliki pengharapan. Kita punya hari esok. Kita punya hari esok. Kita punya pengharapan. Kalau kita lihat hari ini mungkin dalam situasi yang sulit. Keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi kebangkitan Yesus memberikan kita sebuah pengharapan. Ada kekuatan yang baru. Kita memiliki hari esok yang luar biasa. Haleluya. Bapak ibu saudara, mari tinggallah dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia ada bersama kita.
Dia menyertai setiap pribadi kita. Saya akan akhiri dengan ayat yang terakhir dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Allah mau sampaikan, biarlah lewat kebangkitan Yesus kita merayakan hari Paskah. Saudara-saudara, mari biarlah kebangkitan Yesus kita menjadi orang-orang yang akan berdiri teguh, yang pertama. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang tidak mudah goyah. Dan yang ketiga, kita akan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Tangkap kebenaran ini. Karena kita tahu semua yang kita lakukan, persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, setiap jerih payah kita, firman Allah katakan tidak akan pernah sia-sia. Karena Yesus bangkit buat hidup kita, hidupmu tidak akan pernah mengalami sia-sia. Karena Yesus memberikan pengharapan, Yesus memberikan kemenangan, Yesus memberikan kekuatan, Yesus akan memberikan penghiburan. Asal kita tetap ada dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah goyah, teguh berdiri. Giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan terus hubungan dengan Tuhan. Alami terus perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Selamat merayakan Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari yang berkemenangan, hari yang penuh mujizat. Kita punya pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya kemenangan sudah terjadi.